Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Amelia dengan NIM 2210611220075. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya dengan judul Peran Fitoremediasi dalam Pemulihan Tanah Tercemar Logam Berat. Dalam slide kedua, menjelaskan masalah lingkungan serius akibat pencemaran logam berat. Dampak pada sektor pertanian 30% yang tercemar pestisida berbasis timbal atau arsenik, sedangkan 80% lahan bekas tambang di Indonesia tercemar AS dan HG. Yang ketiga, industri menyumbang 60% kontaminasi global PB, CD, dan HG. Dampak multidimensionalnya yaitu ekologis, logam bertahan ribuan tahun dan merusak kesuburan tanah. Sedangkan di dampak kesehatannya, paparan CD mengakibatkan asma, kanker, dan dampak dari HG mengakibatkan gangguan syaraf pada anak. Selanjutnya, fitoremediasi solusi berkelanjutan pemanfaatan tanaman, yaitu mengekstraksi, menstabilkan, dan mendekomposisi kontaminan. Keunggulannya biaya rendah, berkelanjutan, dan dampak lingkungan minimal. Tanaman tropis potensial karena adaptasi dan simbiosis dengan mikroorganisme toleran terhadap logam berat. 3. Mekanisme utama fitoremediasi. Fitoremediasi bekerja melalui interaksi dinamis antar akar, polutan, dan kondisi tanah. Fitoekstraksi menyerap dan menyimpan logam berat ke bagian tanaman yang dapat dipanen. Fitostabilisasi menstabilkan polutan di tanah atau rhizosfer, mencegahnya pencemaran. Rhizodegrasi memanfaatkan mikroorganisme rhizosfer untuk mendegrasi kontaminan. Mekanisme fitoekstraksi penyerapan logam. Tanaman menyerap logam berat CD, PB, Ni, dan Zn dari tanah, memindahkannya ke daun atau batang. Tahapan kunci yang pertama, pelarutan logam. Kedua, penyerapan dan translokasi. Dan ketiga, detoksifikasi dan pemanenan. Faktor efektivitas fitoekstraksi. Karakteristik tanaman harus toleran, pertumbuhan cepat, biomasa besar, dan perakaran luas. Kondisi tanah, pH agak asam, sekitar 5,5 sampai 6,5, mendukung ketersediaan logam, aktivitas mikroba, dan rhizosfer penting. Sifat logam dengan solubilitas tinggi CD dan Zn lebih mudah diserap. Mekanisme 2, fitostabilisasi, imobilisasi polutan. Tujuan menstabilkan polutan di tanah agar tidak menyebar tanpa memindahkannya. Penyerapan akar, logam diserap dan diendapkan pada dinding sel atau fokula akar, mencegah translokasi ke atas. Modifikasi rhizosfer, perubahan pH atau redoks, memodifikasi logam menjadi bentuk yang kurang larut. Selanjutnya, pembentukan kompleks. Eksudot akar membentuk senyawa kompleks stabil dengan logam berat. Stabilisasi tanah, perakaran lebat, mencegah mobilisasi logam akibat erosi. Mekanisme 3, rhizodegradasi, dukungan mikroba. Peran kunci dalam logam berat yaitu stimulasi mikroorganisme. Yang kedua, perubahan bioavailabilitas. Yang ketiga, imobilisasi logam.
mikroba menghasilkan senyawa pengkelat yang mengikat ion logam mencegah mobilisasi. Aplikasi fitoremedisasi studi kasus tanaman Hypera kumulator terbukti efektif menurunkan kadar logam berat. Fitoekstraksi kandium menurunkan konsentrasi tanah hingga 20,35% dalam sistem tumpang sari. Fitoekstraksi menurunkan kadar hidrogen dalam 8 minggu. Fitostabilisasi mengurangi ketersediaan kandium hingga 50% dan Zn hingga 76%, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Fitostabilisasi mengurangi konsentrasi kandium yang tersedia secara biologis hingga 90-100%. Pada slide terakhir menjelaskan potensi solusi strategis. Fitoremediasi adalah metode yang efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk pemulihan tanah tercemar. Efektivitas terbukti mampu mereduksi logam berat secara signifikan. Peningkatan kualitas tanah, memperbaiki struktur dan aktivitas biologis. Keunggulan ekonomi, biaya rendah dari metode kimia atau fisik. Mendukung pertanian, potensi besar sebagai strategi pemulihan berkelanjutan, terutama di negara berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.